Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial pengisian laporan PASA PPh masa pasal 4 ayat 2 melalui aplikasi eSPT. Pastikan teman-teman download aplikasinya di www.pajak.go.id dan berhasil menginstalnya teman-teman. Nah, pertama kali izinkan kami memperkenalkan anggota tim. Yang pertama ada Arif Saputra, NPM 1038, dan Fahmi Satria, NPM 1052 dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 disebut juga sebagai PPh final yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas penghasilan yang tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak. Nah, tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini berbeda-beda sesuai penghasilannya. Nah, penghasilan apa saja sih yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2? Nah, ini dia. Ada bunga deposito, bunga obligasi yang diperdagangkan, bunga simpanan koperasi, hadiah undian, transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia, pengalihan atau penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, penghasilan dividen yang diterima WPOP dalam negeri, usaha jasa konstruksi yang terdiri dari jasa perencanaan dan pengawasan, dan juga jasa pelaksanaan. Setiap penghasilan ini memiliki tarif yang berbeda-beda ya teman-teman, bisa kita ingat sama-sama. Lalu, kasus tutorial kali ini yang kita bahas yaitu mengenai kasus dari PT Texindo Raya Indonesia. Nah, kita akan mengambil penerimaan imbalan jasa dan lain-lain selama tahun 2016 yang berhubungan dengan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu membayar dividen kas kepada pemegang saham pada tanggal 30 Oktober 2016 atas nama Tinkarta Sasmita dengan penyertaan 25% dan jumlah dividen 12.500.000. Kedua, pada 22 November 2016, membayar sewa gedung pertemuan Cassandra Bandar Lampung untuk kegiatan lomba desain iklan dan pameran dalam rangka ulang tahun sebesar Rp2.500.000 yang gedung Cassandra beralamatkan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 45 Bandar Lampung dan memiliki NPWP. Kita bisa ingat-ingat kasus ini ya teman-teman, karena ini akan kita laporkan nanti pada aplikasi eSPT PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pembayaran atas jasa perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh CV Bangun Jaya pada 30 November 2016 sebesar 50 juta. Nah, CV Bangun Jaya sendiri beralamatkan di Jalan Gunung Krakatau nomor 12 Bandar Lampung dan telah memiliki NPWP. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan menuju aplikasinya dan belajar bersama laporan masa PPh pasal 4 ayat 2. Pastikan teman-teman telah menginstal aplikasinya ya. Kita bisa buka aplikasinya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah klik menu koneksi database. Setelah itu kita pilih database kosong. Kita bisa pilih data, kita klik open. Nah, username-nya yaitu administrator, password-nya kita bisa isi 123. Lalu kita bisa tekan login. Nah, tampilan awal kita harus mengisi profil wajib pajak. Maka pastikan teman-teman kita telah memiliki profil wajib pajak ini karena harus untuk diisi. Nah, yang memiliki keterangan tanda bintang merah itu artinya wajib diisi teman-teman, sehingga kita tidak boleh mengosongkannya dan yang tidak memiliki tanda bintang merah berarti kita boleh mengosongkannya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita tetap mengisinya ya untuk kelengkapan data kita. Di sini kita bisa tuliskan NPWP yaitu seperti yang tertera. Kita bisa isi nama wajib pajak karena itu harus diisi yaitu PT Texindo Raya. Emailnya kita bisa isi texindo@gmail.com. Kita juga bisa isikan nomor teleponnya, nomor faksimile dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada, tidak apa karena tidak ada tanda merah, karena tidak ada tanda bintang merah. Alamatnya itu Jalan Menginsidi nomor 2425 di Kota Bandar Lampung. Nah, untuk kode pos kita bisa sesuaikan dengan kotanya, tapi kita sini milih untuk sebagai contoh 555 saja ya. Lalu kita bisa isi penandatanganan SPT. Nah, NPWP dan namanya memiliki tanda bintang merah berarti harus untuk diisi.
Biasanya penandatanganan SPT dan penandatanganan bukti potong adalah dilakukan oleh orang yang sama. Kita bisa isikan NPWP-nya. Pada PT Teksindo Raya Indonesia ini, penandatanganan SPT dan bukti potong dilakukan oleh Juan Carlos. Ya, setelah itu kita bisa lakukan hal yang sama pada penandatanganan bukti potong, yaitu Juan Carlos dengan NPWP-nya harus sama ya di antara penandatanganan SPT dan penandatanganan bukti potong. Lalu kita bisa isikan jabatannya. Di sini Juan Carlos menjabat sebagai direktur. Nah, ingat harus sama ya agar valid NPWP-nya. Kita bisa benarkan terlebih dahulu. Setelah berhasil disimpan, kita bisa pilih buat SPT baru. Kita pilih tahun pajaknya 2016 untuk kasus ini. Kita pilih masuk pajak yaitu bulan Oktober. Kita klik OK. SPT berhasil dibuat. Setelah itu kita bisa buka SPT yang ada. Kita pilih yang bulan Oktober tadi, kita tekan buka. Klik buka. Lalu kita bisa isikan daftar bukti pemotongan atau pungutan PPh Final pasal 4 ayat 2. Nah, kita bisa langsung ke bawah, kita klik tambah. Lalu kita bisa isikan, yang pertama adalah atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu TIN Karta Sasmita tadi. Klik. Lalu kita lanjutkan. Kita isikan yang tertera di situ. Yang pertama nomor bukti potong, kita bisa isi 01. Kita bisa isi NPWP TIN Karta Sasmita tadi. Kita isikan sesuai data yang kita dapatkan. Kita isikan namanya yaitu TIN Karta Sasmita. Nah, kita juga bisa isikan alamatnya yaitu di Perum Villa Citra, Bandar Lampung. Setelah itu kita bisa tekan tambah di bagian bawah untuk mengisikan jumlah bruto dividen. Nah, di situ telah tertera tarifnya 10%, jadi kita isikan jumlah brutonya, maka akan otomatis PPh yang dipotong dari pokoknya ada. Lalu kita klik simpan. Lalu kita bisa sesuaikan tanggalnya. Setelah kita rasa cukup benar, maka kita bisa langsung klik simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya, yaitu kita lakukan hal yang sama. Kita klik SPT. Lalu kita pilih daftar PPh Final 4 ayat 2 menyetor sendiri untuk kasus nomor 2 dan 3. Kita klik tambah. Kita pilih yang pertama persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, kita bisa NTPN-nya. Kita isi NTPN-nya. Harus diisi ya teman-teman, semua kolom yang ada di sini. Nah, kita isi lokasi tanahnya. Untuk gedung Cassandra tadi, dia berlokasi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung. Kita klik tambah, lalu kita bisa isi jumlah bruto nilai sewanya. 7.500.000, maka langsung jumlah PPh-nya akan otomatis langsung tertulis. Kita tulis tanggal pembayarannya, jangan lupa. Bulan 12 2016. Kita klik simpan. Nah, ini NOP-nya harus diisi ya teman-teman. Kita bisa pilih 1, 2, 3 sebagai contoh. Simpan. Data berhasil disimpan. Setelah itu kita buat selanjutnya. Kita klik tambah lagi. Untuk penghasilan dan usaha jasa konstruksi, kita tulis NTPN-nya lagi. Nah, lalu kita bisa isikan jumlah nilai bruto. Kita pilih perencanaan konstruksi karena kita perencanaan kasusnya. Kita bisa isikan jumlah nilai brutonya 50 juta. Nah, PP yang dipotongnya kita bisa tuliskan yaitu sebesar 2 juta. Nah, kita tuliskan tanggal pembayarannya. Kita bisa pilih 10 Desember 2016. Kita klik simpan. Nah, NTPN-nya jangan lupa dibedakan ya teman-teman di antara kasus satu dengan kasus lainnya. Klik simpan, data berhasil disimpan. Nah, setelah hal ini kita lakukan, maka langkah selanjutnya yang kita ambil adalah yaitu kita bisa
kita klik induk SPT, bagian C dan D, maka kita isikan tanggal SPT kita. Maka kita isikan tanggal 20 bulan Desember 2016. Lalu setelah itu kita bisa langsung pada bagian simpan, jangan lupa untuk disimpan di bagian bawah. Setelah itu setelah menyimpannya, kita bisa merasa menyimpannya, lalu kita klik pada rekam surat setoran pajak atau SSP. Kita klik tambah, kita pilih sesuai kode jenis setoran yang kasus kita tadi. Kita pilih yang pertama yaitu atas persewaan tanah dan atau bangunan. Kita bisa isi NTPN-nya tadi. Ya, kita bisa tuliskan NTPN-nya. Kita tuliskan juga jumlah pembayaran dari persewaan tanah dan atau bangunan ini, yaitu sebesar jumlah pembayarannya, yaitu sebesar PPh-nya yaitu sebesar 2.250.000. Kita isikan tanggal pembayarannya 10 Desember 2016, lalu bisa kita klik simpan. Nah, lakukan hal ini untuk ketiga kasus kita tadi ya teman-teman. Kita pilih yang kedua, yaitu atas jasa konstruksi. Kita bisa tuliskan lagi NTPN-nya. Tadi kita juga bisa tuliskan jumlah pembayarannya, yaitu berjumlah 2 juta. Tanggal pembayarannya 10 Desember 2016. Kita klik simpan, jangan lupa. Nah, kita bisa lakukan juga yang ketiga untuk kasus dividen WPOP dalam negeri. Kita klik kode jenis setorannya. Kalau ada uraiannya, kita isikan NTPN-nya. Nah, setelah itu kita bisa isikan jumlah pembayarannya, yaitu 1.250.000. Kita isi ke tanggal pembayaran yang kita pilih, yaitu 10 November 2016. Klik simpan, jangan lupa data berhasil disimpan. Setelah hal ini kita lakukan, berarti kita telah SSP. Melakukan SSP selanjutnya kita klik lapor SPT. Jangan lupa disimpan, kita klik lapor SPT. Lalu kita pilih lapor data SPT ke KPP. Kita klik buat file untuk mendapatkan file CSV teman-teman. Setelah kita klik buat file, kita pilih deh local disk mana yang mau kita tentukan untuk menyimpan data kita tadi, sehingga file CSV kita bisa kita buka. Nah, jangan lupa di folder itu nanti kita akan dapatkan file CSV kita. Kita klik di bagian yang mana kita mau simpan, kita klik OK, maka file CSV berhasil dibuat. Itu artinya kita telah melakukan laporan masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Terima kasih. Mudah-mudahan berhasil. Good luck.